temani aku ngopi-ngopi di pagi hari. Ini kopi aku, dan aktivitas aku pagi ini masih membaca buku ini, belum selesai. Sekarang tadi masih sampai bab ke 11, ke bab 12, brand versus commodity. Tapi aku mau cerita terlebih dahulu sambil unboxing buku baru lagi. Jadi ada cerita lucu di balik pengiriman buku ini. Kita gunting terlebih dahulu. Jadi kan ini aku belinya online via Tokopedia, Gramedia online store-nya yang di Yogyakarta. Jadi mas kurirnya ini nggak aku sebutkan ekspedisinya, tapi waktu itu orangnya itu sebenarnya sering ngirim paket ya ke rumah. Bulan lalu aja kalau nggak 2 kali 3 kali. Nah tapi pas mengirim buku ini, mas kurirnya itu malah salah kirimnya ke rumah tetangga, tapi aku nggak tahu tetangga yang mana karena pas ngirim bukti resinya yang di aplikasi itu ditaruh di rak sepatu, tapi nggak tahu rak sepatunya di rumahnya siapa. Terus sore hari itu kan aku WA sama aku ulangi lagi tadi karena mikrofonnya mati. Jadi pas sore hari itu aku chat sama mas kurirnya, bilang gini, mas tadi itu kirim paketnya itu salah alamat, tidak sampai di rumah. Aku tanya kanan kiri juga nggak ada gitu, nggak ada yang menerima paket. Kemudian masnya bilang gini, terus kalau dari rumahnya bapak siapa gitu, sebelah mananya ya mas, tadi aku naruhnya yang di berapa rumah, dari berapa langkah rumah gitu loh, maksudnya berapa jeda rumah. Terus aku bilangnya gini, aku balasnya karena kan baru beberapa hari sebelumnya mas kurirnya itu ngirim paket juga ya, tapi paketnya bukan buku. Aku bilang gini, mas yang terakhir itu ngirim paket ke rumah pas maghrib, azan maghrib sore hari yang terakhir itu. Terus masnya balasnya gini, oh iya mas lupa gitu. Nah terus nggak lama kemudian diambilkan, nggak lama ya, sekitar 30 menitan kemudian diambilkan, terus baru dikirim ke rumah. Tapi yang menerima waktu itu bibi saya atau bule saya yang. Nah terus aku bilang gini, aku kan waktu itu aku lagi kerja, terus aku chat WA mas kurirnya gini, mas terima kasih ya, mau sudah merepotkan, karena kan sebenarnya kalau aku tahu rumahnya siapa kan bisa aku ambil sendiri, karena cuma salah salah patokan rumahnya gitu loh. Tapi kalian pernah nggak sih menerima satu layanan atau satu servis yang sebenarnya salah, tapi masih manusiawi gitu loh. Salahnya itu nggak yang terlalu istilahnya yang terlalu terlalu ekstrim atau terlalu istilahnya, salahnya itu yang masih wajar lah. Nah ini menurut aku masih wajar ya, karena kan masnya itu ngirimnya paket ini tuh hari Minggu kan seharusnya orang-orang banyak yang libur ya kalau kerja. Jadi aku banyak terima kasih aja lah istilahnya, karena paketnya itu baru aku beli 1 hari sebelumnya, 1 hari sampai kan, 1 hari sampai rumah kan termasuknya cepat banget. Jadi kalau aku ada satu layanan atau satu servis, misalnya masuk toko atau apa, tapi salahnya itu masih yang wajar, aku sih nggak masalah ya, kecuali kesalahan itu merugikan atau ya ekstrim lah. Maksudnya ini kan cuma salah
taruh tempatnya loh. Aku juga nggak terlalu keberatan karena isinya juga buku, misalnya kan orangnya bermanfaat gitu loh. Nah, ini bukunya tentang apa? Aku spill ya. Jadi bukunya berjudul Value Proposition Design. Cara menciptakan produk dan jasa yang diinginkan pelanggan. Belakangnya Paid Value Proposition Design, petunjuk untuk membakar uang, berkomunikasi dengan buruh dan menghabiskan hidup Anda yang singkat untuk membangun hal-hal yang tidak diinginkan siapapun. Jadi akhir-akhir belakangan ini aku sangat tertarik dengan buku tentang bisnis dan buku tentang investasi atau perencanaan keuangan. Aku sangat tertarik sekali, dan aku juga sangat bersemangat untuk membaca bukunya sampai habis, dan aku setidaknya dalam satu hari itu meluangkan waktu 30 menit sampai 1 jam untuk membaca buku. Kalau kalian aktivitas apa yang akhir-akhir ini lagi digeluti sekali, ditekuni? Jadi sebenarnya aku tuh butuh banyak teman membaca, teman sharing isi bacaan buku. Jadi buat teman-temanku yang suka membaca buku, atau teman-teman yang berada di Magelang ingin membagikan punya komunitas baca buku, aku pengen diajak ya, maksudnya aku mau kalian tulis di kolom komentar untuk mengajak aku bergabung. Nah, ini bukunya bagus. Ini aku belum bisa membagikan isinya karena baru beli bukunya. Jadi ini ada materi-materinya, terus ada ilustrasinya, bagus sekali kan. Nah, ini semoga nanti aku bisa membagikan isinya dengan baik ya. Mungkin membagikannya nggak merangkum satu buku penuh karena tidak mungkin bisa, karena untuk memahami satu buku kan kadang membacanya harus berkali-kali ya. Jadi mungkin akan membagikan dari satu materi ke materi yang lain, dan sebenarnya itu banyak sekali buku yang bagus-bagus, tapi aku belum bisa merangkumnya atau meringkas isinya secara komplit ya, secara lengkap tapi singkat dan padat. Jadi ini aktivitas aku minggu pagi. Kalau aktivitas aku di pagi hari, kebetulan ini aku kerjanya masuk malam ya, jadi ada banyak waktu luang di pagi hari hingga siang hari. Kalau kalian kegiatan apa yang suka kalian lakukan ketika ada waktu luang selain menonton Netflix atau bermain game ya? Karena kalau game aku juga ada aktivitas yang menyenangkan. Gamenya Clash of Clans, masih zaman nggak ya bermain game Clash of Clans, dan ini aku baru mulai aktif kembali setelah 2 bulanan tidak bermain game, karena kemarin ada temanku yang mengajak bermain game lagi untuk bergabung ke klannya dia. Jadi sekarang juga mulai aktif bermain game lagi, tapi juga waktunya aku jadwalin. Demikian ya ngopi-ngopi aku di pagi hari, di waktu luang pagi hari. Terima kasih sudah menemani aku. Semoga kapan-kapan bisa mengajak kalian ngopi-ngopi santai di pagi hari lagi. Terima kasih, jangan lupa like dan subscribe kalau suka, dan untuk pendapat, kritik dan sarannya tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih.